Siapkan diri kalian untuk fakta yang paling menyakitkan tahun ini. Saat ratusan ribu jemaah haji antre puluhan tahun dan membayar mahal demi tanah suci, KPK justru menemukan jejak kotor aliran dana korupsi haji yang diduga masuk ke kantong organisasi keagamaan raksasa, PBNU. Apakah ini bentuk sedekah dari uang hasil rampokan, ataukah ada skema pencucian uang sistematis yang berlindung di balik jubah agama? Mari kita bongkar tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat detektif online? Kembali lagi di meja investigasi paling berani. Hari ini kita membahas isu yang sangat sensitif namun harus dibuka demi keadilan. KPK dikabarkan sudah mengantongi bukti kuat adanya aliran dana dari sengkarut kuota haji yang mampir ke PBNU. Ini adalah ujian berat bagi integritas organisasi dan penegakan hukum di Indonesia. Siapkan kopi kalian, kita akan bedah sampai ke akar-akarnya. Investigasi kita mulai dari meja penyidik KPK. Sahabat detektif online, dikabarkan ada sederet transaksi mencurigakan yang tercatat dalam laporan hasil analisis atau LHA PPATK. Uang yang diduga berasal dari kickback atau komisi haram pengurusan kuota haji tambahan itu tidak hanya berhenti di kantong pribadi oknum kementerian, tapi terdeteksi mengalir melalui beberapa lapis rekening hingga bermuara ke pihak-pihak yang terafiliasi dengan PBNU. Kita bicara soal angka yang fantastis. Bagaimana mungkin uang jemaah yang dikumpulkan dengan cucuran keringat bisa berakhir menjadi dana operasional atau kegiatan organisasi? Ini adalah tamparan keras bagi publik yang selama ini percaya pada kesucian perjuangan organisasi keagamaan. Jika bukti transfer ini dibuka, maka tamatlah riwayat mereka yang mencoba bermain api dengan uang Tuhan. Masuk ke bagian yang lebih licik, yaitu modus operandi. Sahabat detektif online, para koruptor seringkali menggunakan tameng donasi atau sumbangan keagamaan untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Mereka menyuntikkan dana korupsi haji ke dalam kegiatan-kegiatan besar organisasi agar terlihat legal dan mulia. Namun, KPK tidak bodoh. Penyidik mencium adanya ketidakwajaran dalam jumlah dan sumber dana tersebut. Apakah PBNU tahu sumber uang ini? Ataukah mereka sengaja tutup mata demi kelancaran agenda organisasi? Kita bedah bagaimana kedekatan personal antara elit kementerian dengan elit organisasi mempermudah aliran dana ini mengalir deras tanpa hambatan birokrasi yang ketat. Ini bukan lagi soal dakwah, ini soal bagi-bagi kue kekuasaan yang diambil dari hak para calon haji. Sahabat detektif online, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada hubungan emosional dan struktural yang sangat kuat antara pengambil kebijakan haji dengan kepemimpinan organisasi saat ini. Hubungan ini diduga menjadi jalan tol bagi aliran dana tersebut. Di bab ini, kita kuliti bagaimana pengaruh jabatan Menteri Agama digunakan untuk mengamankan kepentingan organisasi melalui jalur-jalur yang tidak semestinya. Uang haram itu seolah-olah menjadi upeti agar kebijakan-kebijakan kementerian selalu didukung penuh oleh massa organisasi. Ini adalah simbiosis mutualisme yang merusak tatanan demokrasi dan moralitas agama. KPK kini sedang memetakan siapa saja oknum elit yang menjadi jembatan aliran dana ini. Siapkan diri kalian, karena nama-nama besar akan segera terseret ke permukaan. KPK dikabarkan tidak akan pandang bulu. Jika bukti sudah cukup, bukan tidak mungkin kantor pusat organisasi akan menjadi sasaran penggeledahan. Sahabat detektif online, bayangkan gedung yang dianggap suci oleh jutaan jemaah harus dipasang garis polisi karena dugaan menampung uang korupsi. Ini akan menjadi sejarah kelam yang tak terlupakan. Penyidik akan mencari dokumen-dokumen keuangan dan bukti komunikasi yang bisa mengonfirmasi bahwa dana haji tersebut memang benar-benar mengalir ke sana. Sahabat detektif online, bayangkan apa yang dirasakan jutaan warga Nadliyin di pelosok desa saat mendengar kabar ini. Mereka adalah orang-orang yang dengan ikhlas menyisihkan uang receh untuk iuran organisasi. Mereka yang mencintai PBNU dengan ketulusan jiwa. Namun, saat muncul dugaan bahwa elit di atas sana justru asyik menikmati aliran dana korupsi haji, sebuah luka besar menganga di hati mereka.
Isu ini benar-benar membelah warga di akar rumput. Di satu sisi, ada loyalis yang merasa ini adalah serangan politik atau kriminalisasi terhadap ulama. Namun di sisi lain, gelombang kekecewaan mulai tak terbendung. Banyak kiai-kiai sepuh dan santri yang mulai berani bersuara, menuntut transparansi keuangan organisasi secara total. Sahabat detektif online, mereka tidak ingin nama besar organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari ini dikotori oleh syahwat harta segelintir oknum elit. Gejolak ini bukan lagi sekadar urusan hukum, tapi sudah menjadi krisis kepercayaan internal. Kami berjuang dengan peluh, kenapa kalian berpesta dengan uang jamaah? Inilah teriakan yang mulai menggema di media sosial dan forum-forum warga. PBNU kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan bersikap kesatria dan kooperatif dengan KPK, atau justru bersembunyi di balik narasi-narasi pertahanan yang hanya akan semakin memperburuk citra organisasi di mata publik? Sekarang mari kita lihat dampak nyatanya sahabat detektif online. Kenapa kita harus semarah ini? Karena setiap rupiah yang diduga mengalir ke rekening organisasi adalah rupiah yang dicuri dari hak-hak pelayanan jemaah haji. Bayangkan, jika dana haram itu benar-benar digunakan untuk membiayai agenda elit, maka jemaah di Tanah Sucilah yang menjadi korbannya. Kita bicara tentang tenda-tenda di Mina yang berdesakan seperti sarden, kita bicara tentang kualitas makanan yang seringkali basi atau tidak layak, dan kita bicara tentang transportasi yang amburadul. Sahabat detektif online, pelayanan haji 2023-2024 yang menuai banyak kritik pedas, kini menemukan jawaban di balik keruwetannya. Ternyata, ada dugaan kuat bahwa fokus kementerian bukan lagi pada pelayanan jemaah, melainkan pada bagaimana mengamankan setoran untuk menyenangkan organisasi pendukungnya. Uang yang seharusnya untuk fasilitas kesehatan dan kenyamanan lansia justru diduga menguap dalam skema hiburan birokrasi dan organisasi. Ini adalah dosa besar, menelantarkan orang yang sedang bertamu ke rumah Allah demi kepentingan politik dan perut sendiri adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan hanya dengan permintaan maaf di televisi. Inilah harga mahal yang harus dibayar oleh jemaah haji akibat keserakahan yang dibungkus dengan jubah suci. Sahabat detektif online, skandal ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat pahit namun berharga. Bahwa simbol agama, sorban atau logo organisasi suci sekalipun tidak pernah menjamin seseorang terbebas dari jeratan setan bernama korupsi. Kita sebagai masyarakat seringkali terlalu silau dengan penampilan religius dan kata-kata dakwah, sehingga kita lupa bahwa di balik itu semua, tetaplah manusia biasa yang bisa sangat rakus. Kasus aliran dana haji ke PBNU ini harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk berhenti menoleransi perilaku koruptif hanya karena pelakunya bernaung di bawah bendera agama. Kita harus berani memisahkan antara kesucian ajaran dengan perilaku busuk oknumnya. Sahabat detektif online, jangan biarkan mereka menggunakan dalil-dalil suci untuk membungkam kritik kita terhadap dugaan korupsi ini. Justru karena ini adalah organisasi agama, standar integritasnya harus jauh lebih tinggi daripada organisasi lainnya. Jika benar uang jemaah digunakan untuk kepentingan organisasi, maka itu adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap amanah umat. Transparansi harus menjadi harga mati, dan siapapun yang terlibat meski ia memakai jubah paling megah sekalipun, harus tunduk di bawah hukum yang berlaku. Kebenaran tidak mengenal kasta atau organisasi. Gimana menurut kalian sahabat detektif online? Apakah kalian percaya PBNU terlibat atau ini semua hanya fitnah politik? Yuk, sampaikan analisis tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal kasus besar ini. Saya doakan sahabat detektif online semua selalu sehat walafiat, panjang umur, dan selalu dalam lindungannya dari fitnah dunia. Sampai jumpa di investigasi berikutnya yang lebih panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.